Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah pertempuran Saitama melawan Raja Monster Orochi yang berakhir dengan sangat singkat. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 116 yang bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 116 ini Monster Nyan beraksi melawan para pahlawan di permukaan kota Z. Dan si monster berencana menangkap Waganma kembali. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Flashy Flash yang berlari sangat kencang menyusuri lorong markas asosiasi monster sambil dikejar si botak berjubah. Sebelumnya mereka bertemu di persimpangan lorong dan seperti yang kita tahu, keduanya sedang tersesat satu sama lain. Flashy Flash berlari amat sangat kencang. Namun sambil menoleh ke belakang, dalam benaknya pahlawan berponi itu terkejut. Dia seakan tidak percaya jika kejadian yang dia alami sekarang ini bukanlah mimpi. Sambil berlari dengan wajah tanpa dosanya itu, Saitama dengan santainya seperti tanpa beban dapat mengimbangi kecepatan berlari dari Flashy Flash. Kecepatan berlari yang Saitama tunjukkan bagi pahlawan berponi tersebut merupakan kecepatan yang jauh melebihi manusia biasa atau manusia normal pada umumnya. Dan menurut Flashy Flash, aksi yang Saitama tunjukkan kepadanya ini akan sangat merepotkannya nanti. Beberapa saat setelah itu, Flashy Flash dan Saitama melewati jasad dari seekor monster yang telah terbunuh. Saitama merasa jika monster itu adalah monster yang sempat mereka bunuh beberapa waktu saat berlari menyusuri lorong sebelumnya. Si botak yang melihat jasad monster itu merasa tidak asing dengan monster tersebut. Saitama menduga meski sudah berlari amat sangat cepat, namun sepertinya mereka berdua telah melewati lorong yang mereka lalui tadi. Dengan kata lain, Saitama merasa jika dia dan Flashy Flash telah tersesat di dalam lorong markas asosiasi monster. Si botak yang berlari di belakang pahlawan berponi itu bertanya. Namun meski Saitama sudah bertanya beberapa kali, si Flashy Flash tetap saja diam dan tidak menanggapi pertanyaan si botak sama sekali. Dia tetap saja berlari dengan begitu cepat dan berusaha menjauhi Saitama dengan tidak berbicara sepatah kata pun. Sepertinya Flashy Flash kayak jaim gitu lagi sama Saitama. Seakan gak percaya pahlawan botak itu mampu mengimbangi kecepatan berlari yang Flashy Flash tunjukkan. Dia tidak percaya jika pahlawan rendahan seperti Saitama bisa menyaingi kecepatan Flashy Flash miliki. Setelah itu, scene berpindah ke permukaan kota Z, di mana para pahlawan pendukung yang mengalahkan para monster yang muncul. Bagi mereka, sisa monster yang muncul hanyalah monster-monster lemah saja, dan kebanyakan mereka cuma lari dari pertarungan di bawah tanah karena takut. Setelah membereskan para monster yang muncul, beberapa saat kemudian muncul sesosok monster dari kejauhan yang berjalan mendekati mereka. Ternyata monster tersebut adalah salah satu eksekutif dari asosiasi monster, yaitu Monster Nyan. Sayangnya saat itu para pahlawan pendukung belum menyadari akan hal tersebut. Si Waganma dengan sombongnya berkata jika sepertinya monster itu cuma monster lemah saja, karena dia mau menyerang para pahlawan sambil berjalan dengan santainya sendirian. Namun pahlawan Green malah terkejut melihat monster itu, karena dia sendiri telah menutup semua pintu keluar yang ada di permukaan kota Z, dan harusnya sudah tidak ada monster lagi yang bisa keluar, khususnya dari lokasi tempat monster kucing itu berada. Dengan sigap, pahlawan one shooter memasang pistol canggihnya dan langsung menembak si monster tanpa ragu dengan tembakan besarnya itu. Dengan kecepatan super tinggi, tembakan one shooter mengarah tepat ke kepala Monster Nyan. Namun secara mengejutkan, monster tersebut berhasil menangkis tembakan itu dengan kuku telunjuknya yang panjang, dan malah mengembalikan peluru dari tembakan tersebut ke arah mata kanan dari one shooter. Setelah menerima serangan itu, seketika membuat pahlawan itu langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Kejadian tersebut membuat para pahlawan pendukung lainnya pada terkejut dan berusaha menyelamatkan one shooter. Sedangkan monsternya yang mengeluarkan aura membunuhnya dan menunjukkan kuku-kukunya yang tajam itu berkata, jika kali ini yang ada di hadapan si monster cuma pahlawan-pahlawan lemah saja. Dia meminta para pahlawan itu untuk membantunya melepaskan rasa penat. Para pahlawan pendukung sempat terdiam sesaat melihat wujud dari monsternya yang begitu mengerikan. Cheto Naisugai memperingatkan para pahlawan lainnya dan berkata jika monster satu ini sepertinya memang benar-benar kuat. Dia mengajak para pahlawan pendukung untuk bekerja sama mengalahkan monster tersebut.
Namun belum selesai Jet Tanaisuke berbicara, tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, Monster Nyan sudah berada di dekat para pahlawan pendukung itu. Bahkan semua pahlawan sampai tidak menyadari jika Monster Nyan sudah berdiri dengan santainya di antara mereka. Tiba-tiba para pahlawan yang ada di depan berjatuhan secara bersamaan, dengan luka gores seperti cakaran kucing di dada mereka masing-masing. Ternyata itu adalah serangan kilat dari Monster Nyan. Setelah mengalahkan para pahlawan itu dengan mudah, Monster Nyan berkata jika dia adalah eksekutif asosiasi monster. Sedangkan sisa pahlawan dan staf Sekinger hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat para pahlawan dapat dibantai dengan begitu mudahnya. Setelah itu Monster Nyan menoleh ke belakang. Dia cukup terkejut jika kekuatan dari para pahlawan cuma sebatas itu. Hal tersebut persis dengan apa yang pernah dikatakan Gyoro-Gyoro kepadanya, jika kekuatan tempur dari asosiasi pahlawan memang sangatlah lemah. Tapi bagi Monster Nyan, si botak berjubah yang dia jumpai di dalam markas asosiasi monster sebelumnya adalah pengecualian. Makanya eksekutif asosiasi monster ini kabur dan memilih keluar ke permukaan biar bisa menjauhi Saitama, guys. Sambil menunjukkan wajah yang mengerikannya itu, Monster Nyan berkata dalam hati jika dia akan menyerang para pahlawan yang tersisa dan menjadikan mereka sebagai mainannya. Sisa pahlawan bersama staf Sekinger hanya terdiam dan tidak mampu bergerak meninggalkan lokasi tersebut melihat si monster yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Setelah itu dengan tatapan mengerikannya, Monster Nyan melihat Waganma. Dia menyadari jika bocah itu adalah Sandra yang asosiasi monster tangkap sebelumnya. Si Waganma yang mendengar apa yang Monster Nyan katakan barusan makin berkeringat ketakutan. Mengetahui jika bocah itu telah diselamatkan sebelumnya, Monster Nyan berencana menangkap bocah tersebut lagi untuk dia bawa ke dalam markas asosiasi monster. Setelah itu, staf Sekinger mengajak Waganma untuk segera pergi. Lalu dia meminta para pahlawan yang tersisa untuk mengalahkan monster tersebut semampu mereka. Sambil mendekati pahlawan Futoshi, staf Sekinger memintanya untuk segera membawa Waganma kembali ke dalam markas asosiasi pahlawan sekarang juga. Dan akhirnya pahlawan Futoshi berlari sambil menggendong Waganma menjauhi para pahlawan lainnya. Setelah itu, para pahlawan yang tersisa mengambil kuda-kuda dan bersiap menghadapi eksekutif asosiasi monster tersebut. Namun si monster malah tersenyum sambil menikmati momen yang sedang terjadi. Dia berkata jika akan melakukan permainan dengan cara mencabik-cabik bocah yang disandra itu di hadapan semua pahlawan. Setelah itu, Kapten Mizuki melepaskan salah satu medalinya dan merubahnya menjadi cakram, lalu menyerang Monster Nyan dengan melemparkan cakramnya itu. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul akar-akar yang dikeluarkan oleh pahlawan Green untuk mengikat tubuh dari si monster agar dia tidak bisa bergerak. Tidak sampai di situ saja, pahlawan Kaibaku no Sheru mempererat ikatan Monster Nyan dengan talinya. Namun Monster Nyan berkata jika para pahlawan itu tidak akan bisa melumpuhkannya dengan serangan kombinasi tersebut. Benar saja, secara mengejutkan Monster Nyan berhasil menahan cakram dari Kapten Mizuki dengan cara menggigitnya. Melihat serangan kombinasi itu gagal, pahlawan Poison mencoba menyerang si monster dengan pisau beracunnya. Walau nantinya hanya menggoreskan sedikit luka, Poison yakin serangan beracunnya itu akan sangat efektif untuk melumpuhkan eksekutif asosiasi monster tersebut. Akan tetapi, di luar dugaan, Monster Nyan malah menahan tebasan pisau dari pahlawan itu dengan mata kanannya. Setelah itu, malah mematahkan pisau milik Poison dengan sangat mudah. Pahlawan Feeder dan Shadow Ring mencoba menyerang si monster secara langsung. Namun, secara mengejutkan, Monster Nyan malah berhasil melepaskan diri dari jeratan pahlawan Green dengan kemampuan melenturkan tubuhnya itu, lalu berbalik menyerang ke arah kedua pahlawan tersebut. Seketika, senjata pisau yang Feeder dan Shadow Ring pegang langsung hancur, dan tubuh mereka juga terkena tebasan cakar keras yang Monster Nyan lancarkan. Kapten Mizuki bersama pahlawan Green dan Kaibaku no Sheru hanya bisa terdiam, sedangkan pahlawan Fudobatora Futoshi berlari menggendong Waganma dan terus berusaha menjauhi lokasi pertempuran tersebut. Setelah itu, si monster langsung mengalahkan para pahlawan yang tersisa. Lalu dia menoleh ke belakang dan melihat Waganma yang digendong itu. Kali ini Monster Nyan akan memburu bocah tersebut. Si Waganma yang sedang digendong semakin berkeringat ketakutan melihat Monster Nyan itu berhasil mengalahkan semua pahlawan yang ada di permukaan. Sambil digendong dan terus dibawa lari, Waganma memarahi pahlawan Futoshi untuk segera berlari dengan kencang, karena kali ini monster kucing itu akan benar-benar mengejarnya. Waganma juga meminta pahlawan Futoshi untuk berhenti makan. Tapi pahlawan itu menjawab jika dia harus terus makan untuk mengisi energinya. Apakah pahlawan Futoshi nantinya akan berhasil membawa Waganma menjauhi Monster Nyan dan membawanya kembali ke markas asosiasi pahlawan? Dan benarkah sudah tidak ada pahlawan lainnya yang kemungkinan besar bisa menolong mereka? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 116 telah berakhir.
Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 116 yang ending scene-nya memperlihatkan pahlawan Futoshi yang berlari menggendong Waganma menjauhi monsternya. Dan kemungkinan setelah ini monster tersebut akan benar-benar mengajar bocah itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.